mempresentasikan mengenai musyawarah masyarakat Desa 3 yang akan dipresentasikan oleh Putri. Untuk yang bertugas dipersilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bu Heri yang sudah menyempatkan hadir sore-sore ini. Kami. Ya, jadi saya di sini hari ini kita akan melakukan evaluasi kegiatan yang sudah dilakukan selama 1 minggu kemarin, 1 minggu ini maksud saya. Nah, ada beberapa kegiatan yang kita lakukan kemarin, Bu. Kita diskusikan bersama-sama kira-kira apa yang harus diperbaiki atau yang perlu ditindaklanjuti ke depannya. Mohon di-share screen, Badrus. Yang pertama, kegiatan yang sudah kita lakukan itu pada hari Senin, tanggal 22 November 2021 itu jam 3:30 sore melalui grup WA kita melakukan promosi kesehatan mengenai hipertensi atau tekanan darah tinggi dan juga kompres kaki dengan air hangat itu sebagai cara untuk mengontrol tekanan darah. Isi kegiatannya itu yaitu memberikan informasi mengenai pengertian, tanda gejala, pencegahan, dan penata laksanaan tekanan darah tinggi. Kemudian memberikan informasi mengenai bagaimana cara merendam kaki hangat sebagai alternatif untuk menurunkan tekanan darah yang dilakukan melalui grup WA. Itu video dan leaflet bookletnya sudah kami share di grup WA. Mungkin nanti kalau misalnya Bapak Ibu butuh, bisa langsung melihat video dan bookletnya itu. Kemudian selanjutnya itu evaluasi dari kegiatan yang pertama, yaitu kegiatan hari Senin. Yang pertama itu yang bisa kita identifikasi dari kegiatan ini, mungkin kalau lewat WA itu lebih kurang interaksinya tuh sedikit, nggih Bu. Jadi masyarakat itu hanya bisa berkomentar di lewat chat saja atau mungkin mengirim foto seperti itu. Nah, berdasarkan evaluasi yang sudah kami buat, di sini kami menyimpulkan bahwa masyarakat sudah mengetahui bagaimana tanda gejala dari tekanan darah tinggi, kemudian untuk di situ juga kami berdiskusi mengenai siapa saja yang mempunyai riwayat tekanan darah tinggi dan mereka sudah melakukan pemeriksaan rutin untuk tekanan darahnya. Kemudian selanjutnya, Badrus. Selanjutnya. Untuk kegiatan yang kedua itu ada promosi kesehatan mengenai vaksinasi di hari Selasa ya, Bu. Jadi di hari Selasa itu kita melakukan Zoom bersama dengan warga mengenai apa itu vaksinasi, kemudian macam-macam dari vaksinasi itu sendiri, terus kemudian ada efektivitas dari masing-masing jenis vaksin. Itu kegiatannya hari Selasa jam 3:30 melalui Zoom meeting. Nah, untuk evaluasi kegiatannya, next. Evaluasi kegiatannya dari Zoom yang sudah kita lakukan itu ada 8 orang yang hadir, kemudian pemateri yaitu teman saya Nadia dan juga saya menyampaikan materi tentang vaksinasi COVID. Kemudian masyarakat juga berkontribusi positif dengan memberikan pengalamannya, bercerita tentang vaksin apa yang mereka dapatkan, seperti itu. Kemudian dari kuesioner yang sudah kita buat, itu berdasarkan kuesioner tersebut, masyarakat memahami terkait materi vaksin yang ditunjukkan dengan adanya peningkatan pengetahuan tentang vaksin itu sendiri. Kemudian untuk keterbatasannya mungkin di sini karena lewat Zoom, jadi ada beberapa masyarakat yang belum memumpuni ketika menggunakan Zoom. Jadi mungkin agak kesulitan dalam menggunakan Zoom.
Kemudian mungkin keterbatasan sinyal maupun kuota sehingga menyebabkan mungkin ada gangguan dalam pelaksanaan Zoom-nya. Kemudian selanjutnya, ini adalah dokumentasi kegiatannya. Next. Untuk kegiatan di hari ketiga, kita ada promosi kesehatan mengenai penyakit yang muncul saat musim hujan, yang kita bagikan informasinya mengenai DBD dan juga ISPA. Itu kegiatannya pada tanggal 24 November 2021 jam 16 melalui Zoom juga. Jadi isinya itu yang tadi menjelaskan informasi mengenai ISPA, apa itu ISPA, bagaimana tanda gejala dari ISPA, kemudian penanganannya ISPA, seperti itu. Kemudian ada juga tentang DBD, jadi kita mengetahui apa saja gejala DBD yang muncul. Jadi nanti ketika mungkin warga di sana atau keluarga ada yang memiliki gejala yang mirip dengan DBD, kita jadi paham dan tahu bagaimana cara menanganinya. Kemudian untuk evaluasinya yaitu keterbatasan pelaksanaan ini melalui Zoom, sehingga tidak semua masyarakat itu bisa mengakses informasi ini, seperti itu. Jadi yang ikut Zoom itu mungkin hanya sedikit karena ada keterbatasan, mungkin ada yang tidak bisa mengaplikasikan Zoom atau tidak memiliki aplikasi Zoom, seperti itu. Kemudian adanya peningkatan berdasarkan kuesioner yang kita bagikan melalui grup WA itu, berdasarkan hal tersebut, dinilai itu ada peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai ISPA dan DBD yang terukur dari 90% menjadi 100% paham berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan. Kemudian next. Next, Badrus. Untuk kegiatan di hari keempat, itu kita ada senam yang kemarin dilaksanakan. Mungkin untuk senam anti hipertensi ini videonya sudah kita bagikan melalui grup WA. Jadi untuk Bapak, Ibu, maupun Bu Heri mungkin ada keluarganya yang memiliki riwayat penyakit tekanan darah tinggi, itu bisa dilakukan senam hipertensi. Sudah dibagikan melalui grup WA. Jadi kegiatannya itu kemarin hari Kamis tanggal 25 November 2021 jam 3:30 sore melalui grup WA. Jadi kita memberikan video senam anti hipertensi, kemudian kita berdasarkan hal tersebut kita lihat bagaimana partisipasi masyarakat mengenai senam hipertensi. Nah, dari grup yang sudah saya dan teman-teman lihat itu mungkin karena beberapa hal yang menghambat untuk melakukan senam hipertensi ya. Jadi kemarin itu kita sempat tidak bisa melakukan senam hipertensi bersama-sama melalui Zoom. Jadi kami memilih untuk mengirimkan videonya melalui grup WA seperti itu. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Linda. Baik, terima kasih Fitri. Untuk selanjutnya yaitu faktor pendukung dari kegiatan. Nah, yang pertama kan adanya partisipasi aktif dari kader Posyandu. Nah, untuk faktor pendukung kegiatan lainnya, apakah ada yang lainnya nggih, Ibu? Dari Ibu Yasin? Mungkin pengurus PKK, Mbak. Dewi pengurus PKK. Oh, nggih. Berarti ada partisipasi aktif dari pengurus PKK. Pengurus PKK, ada orang tua balita yang grup Posyandu, ada juga. Badrus bisa ditambahkan mungkin diketikkan di PPT. Adanya partisipasi aktif dari Ibu PKK dan juga dari pengurus PKK dan juga dari orang tua balita Posyandu nggih, Bu? Nggih. Terus ada juga tokoh masyarakat Pak Yasin itu. Dari tokoh masyarakat. Adanya partisipasi aktif dari tokoh masyarakat nggih. Nggih.
Mungkin berdasarkan apa yang sudah kami lakukan, Bu Heri mungkin ada sedikit evaluasi tentang apa kegiatan yang sudah kami lakukan. Mungkin ada saran ataupun ada tambahan kekurangan dari kita, jadi kita bisa memperbaiki dan mungkin bisa ke depannya bisa lebih baik lagi seperti itu. Sudah bagus, Mbak. Suasananya sudah bagus. Cuman mungkin ya kembali lagi tadi masyarakat mungkin belum apa ya, tentang Zoom itu loh, juga tadi sudah disampaikan sama mbak-mbaknya tadi, itu betul itu. Tentang Zoom mungkin banyak yang belum memahami atau mungkin nggak sempat, jadi makanya nggak banyak yang ikut gitu. Ibu. Untuk selanjutnya yaitu faktor penghambatnya yang sudah dijelaskan tadi, belum semua warga itu mengetahui cara penggunaan aplikasi Zoom Meeting. Apakah ada faktor penghambat lainnya dari Ibu? Lainnya artinya enggak support. Katanya alasannya artinya enggak support. Ya mungkin kalau yang ikut-ikut itu ya mungkin yang nyun sewu yang karena keterpaksaan juga bisa kan. Kalau mungkin Bu Heri karena masih waktu kerja masih sedikit ada kegiatan dengan cara Zoom ya seperti itu kan. Terus mungkin Ibu Balita atau ibu-ibu yang lainnya yang anaknya masih memerlukan dengan kegiatan sarana itu utamanya untuk sekolah seperti itu Mbak. Karena kalau untuk kader Posyandu seperti yang di tim saya itu kayak Bu Bambang, Bu Susilo itu alasannya orangnya aktif super bagus kalau tanpa HP. Wes Bu Yasin aku kerja liane iso aku nek zoom-zooman aku ampun aku wes gitu seperti itu. Jadi memang ada min plusnya, tidak semua orang paham dengan seperti ini Mbak. Ya kemarin juga sudah kalau memang yang sudah saya pasrah dok Bu Yasin. Enggak maksudku biar mengetahui lah wong saya juga gak sempat dengan era seperti ini cuma ya pengen tahu biar bisa gitu. Cuma enggak aku HP aku kok support Bu Yasin. Nah, seperti itu alasannya itu macam-macam. Alasannya enggak bisa ikut itu alasannya seperti itu. HP ku jadul lah sing gitu loh. Ya pada prinsipnya apa yang disampaikan Mbak Ica selama bisa bergabung dengan saya utamanya di kegiatan tadi saya patungi jempol timnya ya yang bisa bantu di kegiatan vaksinasi tadi itu. Juga terima kasih atas sumbangsi tenaganya. Ya mungkin dari saya itu Mbak Ica dan tim. Semoga kedepannya tambah sukses. Minimal bisa berguna untuk masyarakat yang dalam suasana seperti ini perlu penjelasan yang tidak henti-hentinya utamanya dengan pemahaman vaksin yang kurang. Ya memang kembali lagi ya bantuan dari tokoh masyarakat, aktif yang PKK seperti Bu Heri. Ya untung kayak Bu Heri saya itu ngerangkep nang kene yo kader yo ngopo yang penting ya itu tadi. Kalau kita bisa, kenapa tidak kita menyampaikan ke warga seperti itu, Mbak. Oke, betul Bu Yasin. Ya, sudah bagus kok. Selama bermanfaat. Untuk selanjutnya yaitu rencana tindak lanjut, yaitu melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin melalui Posyandu dan Posbindu setiap bulannya. Begitu nggih, Bu? Ya, kalau untuk kegiatan ini memang sudah terjadwal Mbak di tempat utamanya di lingkungan saya dan Bu Heri yaitu Katelia 13. Cuma karena terbentur pandemi ini untuk sementara koordinasinya ya lewat WA group seperti yang saya sampaikan kapan hari. Ya, jadi sebetulnya sih kendalanya cuma tatap muka atau aja yang itu. Cuma kalau untuk berita dan lain-lainnya kita masih sering berhubungan. Ya, semoga tahun depan bisa sih untuk
posyandu buka lagi. Nah, Iya, cuma amin. kalau sebetulnya kalau di tempat saya sih ini tadi juga kebetulan kan dokter datang, Mbak tahu kan juga. Tapi kalau yang terdisiplin memang hanya di sini dari sekelurahan Sumbersari bisa dipercaya. Ya, cuma saya yang kurang percaya karena kalau ibu-ibu sudah kumpul lupa, sering kilaf, itu yang saya tidak mau. Perlu proses, perlu waktu. Nah, tapi katanya Bu Dokter tadi, enggak apa-apa Bu Tias, kalau di sini saya sudah 100% percaya. Saya yang kurang percaya Dok sama pengunjungnya, karena kalau saya melirik sih kayaknya juga ada keraguan. Jadi semoga tahun depan utamanya bisa kegiatan yang untuk masyarakat bisa kita laksanakan kembali. Yaitu tadi dengan mungkin kalau ibu-ibu sudah bisa betul-betul paham apa itu prokes ya, karena orang-orang sepertinya tahu sih, cuma melakukannya sering kilaf ya, mungkin karena kelamaan di dalam rumah itu mungkin efeknya terus begitu. Ya mungkin itu Mbak dari saya. Kemudian mungkin melakukan aktivitas fisik secara rutin. Kalau misalnya senam itu apa sudah sampun dilakukan sekarang gitu? Oh, kalau senam sudah. Kalau senam saya berani karena apa? Di jamnya kan jam dan lagi kan di luar, Mbak. Di luar, di lapangan kan, di depan itu. Terus PKK pun di tempat kita juga sudah. Itu pun dilakukan di rumah saya Blok U3 di depan, itu di jalan. Ya, pengajian pun juga seperti itu. Di tempat rumah yang kosong. Jadi jaga jarak. Sudah jaga jarak. Nah, seperti itu. Cuma kalau memang di posyandu saya buka sih saya bisa. Cuma kalau yang datang bedanya masih belum diperbolehkan untuk turun. Nah, ngapain pakai buka posyandu juga? Saya kan rebeknya juga aku tok sing rebek gitu loh. Makanya saya tidak mau kalau memang puskesmas sudah ada acara turun untuk ke posyandu akan saya buka ya, karena puskesmas masih belum, karena levelnya kita masih 3 ya, dengan adanya vaksin yang kurang itu saya memang enggak buka. Tapi tadi waktu sama ngomong sama Bu Dokter, memang kebanyakan orang-orang itu buka Bu Tias karena enggak tahu faktor apanya seperti itu. Nah, saya memahaminya kalau memang puskesmas belum berani turun, untuk apa saya buka sendiri? Kan mending saya anjang sana aja atau lewat grup WA seperti itu. Kalau cuma nimbang dengan mengumpulkan orang banyak kan mending seperti dulu pernah saya lakukan. Jadi nimbangnya itu saya tunggu di pos kamling setelah saya senam. Ya bulan apa itu ada anunya arsipnya. Jadi sebagian kalau untuk yang rutin-rutin bisa kita WA ya. Nyun sewu kalau untuk 1 bulan 2 bulan kan kenaikan balita kalau tidak ada masalah kan bisa diprediksi kan. Apanya kalau kita ketemu di jalan gitu ya itu kita manfaatkan. Nah, seperti itu untuk gerakan di Katelia 13. Ya semoga tahun depan puskesmas bisa turun, kita bisa buka lagi kegiatan posyandu. Amin, amin. Oke, Bu Yasin, terima kasih atas informasinya dan juga saran-sarannya Bu Heri dan Bu Yasin. Baik, terima kasih. Akan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Linda dan Putri atas presentasinya. Terima kasih juga untuk Ibu-Ibu, Bu Suges, Bu Heri, dan juga Bu Yasin yang sudah menyempatkan hadir. Ada Bu Cindy juga ini. Kami dari mahasiswa profesi keperawatan UNED mengucapkan terima kasih banyak atas kesediaannya selama ini. Semoga kegiatan-kegiatan yang kami lakukan dapat bermanfaat untuk ibu-ibu sekalian.
Amin. Amin ya Rabbal alamin. Baik, sekian untuk kegiatan hari ini. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Oke, warahmatullahi wabarakatuh. foto dulu ya Ibu. Kita foto dulu. Mana? Coba tuh. Bu Cindy mungkin bisa dihidupkan kameranya. Satu, Baik, dua, saya- tiga. Ya. Terima kasih Mas. banyak Bu Kak Heri. kerasa, Mas. Lagi nggih Bu, lagi ya. Nah, Ayo Bu semua, ayo Bu bebas. Hitung terus. Yuk, 1, 2, 3. Sudah Bu. Ya, Makasih sudah. banyak Bu Yusin, Bu Ya, Heri. masih ya, Terima guru ngaji. kasih. Terima kasih Ibu-ibu. Ya, sukses selalu Iya, ya. terima kasih. Nggih. Bermanfaat. Amin. Amin. Semoga sukses terus, sehat terus Ya. ya Bu.